Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wabadu. Pelajaran kita sore ini tafsir juz amma. Kita sampai di tafsir surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ada 8 ayat. Al-basmalatu tentang tafsir basmalah. Taqaddamal kalamu 'alaiha, telah berlalu pembahasannya, yaitu di tafsir surat Al-Fatihah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikan kalian at-takatsur, memperbanyak, sampai engkau menziarahi kubur. Hadhil jumlatu, jumlah ini yaitu ayat ini, jumlatun khobariyatun, namanya jumlah khobariyah, kabar, pemberitaan. Yahbarullahu azza wa jal, yaitu Allah mengabarkan, biha, dengan ayat ini. Allah mengabarkan dengan ayat ini al-ibadah, hambanya. Mukhatiban lahum, Allah menyampaikan kepada hambanya, mengabarkan. Yaqulu alhaakum at-takatsur, yaitu Allah mengabarkan kalian bahwa memperbanyak harta itu melalaikan kalian. Berita, kabar dari Allah bahwa memperbanyak itu apa? Melalaikan kalian. Alhaakum, melalaikan kalian, ay syagolakum, menyibukkan kalian. Hatta lahautum, sampai kalian lalai. Kalian sibuk sampai kalian lalai. An ma huwa aham, kalian sibuk sampai kalian lalai dengan sesuatu yang lebih penting. Nah, kalian sibuk, sampai kalian lalai dari perkara yang lebih penting. Itu aham. Apa yang lebih penting? Min dzikrillah, yaitu zikrullah. Wal qiyamu, dan melaksanakan bi ta'atihi, ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Karena apa? Karena sibuk, ya. Sepertinya ayat ini mengingatkan kita, kalaupun kita sibuk boleh, tapi jangan sampai ini melalaikan dari zikrullah dan dari ketaatan kepada Allah. Wal khitabuhuna, yang dituju oleh ayat ini, li jami'il ummah, untuk seluruh umat. Illa annahu yukhassisu biman saghalathum umurul akhirah, bahwa Allah khususkan dengan orang-orang yang menyibukkan dari perkara akhirat, an umurid dunia. Artinya tidak boleh orang itu sibuk dengan urusan dunia sampai melalaikan urusan akhirat. Wahum qalilun, dan yang seperti itu, kata beliau, sedikit orang yang terselamatkan walaupun sibuk kemudian akhiratnya tidak terlalaikan, itu qalil. Wa innama naqulu
hum qalilun, kita katakan mereka itu sedikit, li'annahu sabata fis sahihain, orang yang tidak terlalaikan oleh dunia itu sedikit. Kenapa? Karena Rasul SAW menjelaskan fis sahihain di dalam Bukhari Muslim, Anallah tabaraka wa ta'ala yaqul, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya Adamu, wahai Adam. Fayaqulu, maka Adam, Nabi Adam alaihissalam menjawab, labbaik labbaika wa sa'daik. Dari kata lub itu inti. Cuma di sini bentuknya tasniyah. Ini kata sambutan ketika dipanggil ya. Kan dipanggil, orangnya itu nyambut, menjawab. Kalau bahasa kita itu nggih gitu ya. Cuma nggih itu kan satu, tapi kalau dalam bahasa Arab didobel. Nggihnya itu 2 kali. 2 kali nggih. Nah itu berarti sambutannya itu bukan hanya sekali, tapi 2 kali dengan bahasa Arab apa? Labbaik. Wa sa'daik, sa'daik juga 2 ini musanna, asalnya sa'dun, siap kayak gitu ya. Iya ya Allah, berarti iya ya Allah gitu ya. Wa sa'daik, dan siap-siap gitu. Artinya langsung tanggap dengan penuh kesiapan. Ini bahasa Arab yang memang seperti ini bagus. Labbaik wa sa'daik. Nah, wal khairu fi yadaika. Kebaikan itu pada kedua tanganmu. Yadaik. Ini juga sering dijadikan dalil. Ini Sahihain Bukhari Muslim menerangkan bahwa Allah itu punya 2 tangan. Ada khilaf di kalangan ulama, kedua tangan Allah itu kanan kiri apa kanan saja. Itu khilaf. Nanti dibahas di akidah. Tapi di sini fi yadaika, nah juga ada ayat lima mana tak antas juta lima khalaqtu biyadayya. Allah bertanya kepada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud dengan Adam yang aku ciptakan Adam itu biyadayya, dengan kedua tanganku. Ini cuma di sini ada ayat-ayat yang biyamini dengan tangan kanannya. Fayaqulu, maka Allah berkata kepada Adam, ukhruj min dzurriyyatika bi'san, keluarkan dari keturunanmu itu delegasi atau golongan, rombongan, ilan nar, lemparkan mereka ke neraka. Qala, maka Nabi Adam mengatakan, wa ma bu'isan naru, siapa yang akan dilemparkan ke neraka dari keturunanku? Qala, Allah mengatakan, min kulli alfin, dari setiap 1000 keturunanmu, umiatin wa tis'atun wa tis'ina, 999. Itu yang keturunan Nabi Adam diancam untuk dilemparkan ke dalam neraka. Ini oleh Syekh Utsaimin dijadikan, hadis ini dijadikan
dalil bahwa yang selamat, manusia yang selamat dari fitnah dunia ya. Kan judulnya ayatnya apa tadi? Orang yang tidak sibuk, orang yang sibuk tapi tidak membahayakan akhiratnya itu sedikit. Sibuk dunia tapi dunianya tidak sampai membahayakan akhiratnya itu sedikit. Nah, kebanyakannya itu rusak agamanya gara-gara terfitnah, gara-gara at-takatsur itu. Wahidun fil jannah, hanya satu yang masuk surga. Semoga Allah takdirkan kita yang mana? Yang satu. Nah, wal baqi sisanya 999 finnar. Nauzubillah, semoga Allah lindungi kita dan keluarga kita. Wa hadza adadun hailun. Ini angka yang sangat fantastis jauh. Hailun sendiri maknanya yang mengerikan. Dari 1000 cuma satu yang selamat. Idza lam yakun min bani Adam illa wahidan min al-alfi min ahlil jannah wal baquna min ahlin nar. Idzan fal khitabu bil umum fi mithli hadhihi al-ayah jarun ala aslihi. Jadi ayatnya ini umum. Umum tadi manusia sudah. Manusia itu terlalaikan urusan akhiratnya disebabkan karena at-takatsur. Nanti kalau ulama zuhud ditulis di hadis-hadisnya di dalam kitab Az-Zuhud. Al-Imam Ibnu Mubarak punya kitab tebal judulnya Az-Zuhud. Imam Ahmad juga. Misalnya rumah dibatasi kamarnya berapa bolehnya bikin kamar kalau bikin rumah. Ada yang mengatakan dilebihi satu, misalnya anaknya laki 2, perempuan 3 misalnya. Maka di situ bikin kamarnya 4. Walaupun kuaya 4, 1 persiapan untuk tamu, yang 1 untuk keluarga, rumah bapak ibu, yang 2, yang 1 lagi untuk putri-putri, yang 1 lagi putra. Nah, putranya 1 kamar, putrinya 1 kamar. Kemudian bapak ibu setelah itu 1, boleh lebih 1 untuk tamu. Pakaian dibahas, makanan juga dibahas. Nah, karena nanti ada ayat-ayat yang Allah sebutkan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha. Jangan engkau melampauinya. Maka diberi batasan-batasan. Sampai pun makan. Allah SWT berfirman, kudu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minum jangan lebih. Bagaimana lebih itu? Diterangkan oleh Rasulullah SAW. Nah, paling jeleknya kantong yang diisi manusia al-batna adalah perut, kata beliau. Maka kalau manusia itu makan hendaknya makan itu sekedar di beberapa suapan saja. Di lukoimat, bahasa beliau lukoimat. Lukoimat itu tasghir dari lukmatun. Lukma itu suapan. Kalau dikecilkan suapan itu lukoimat. Nah, seperti Abdullah kalau ditasghir menjadi Ubaidillah, ya. Umar menjadi
Umair. Hendaknya makan itu luqaymat, beberapa suapan kecil saja, dan sampai diterangkan oleh para ulama di kitab Masailul Jahiliyah di sana, duduknya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika makan itu tidak bersila. Karena nanti duduk bersila itu masuk ke makna ittika. Apa ittika? Bersandar. Bersandar itu ada 3 maknanya. 1, badannya bersandar ke belakang. 2, bersandar ke kanan atau kiri pakai bantal. Yang ketiga, bersila. Terus bagaimana Rasulullah kalau duduk makan? Beliau kayak kalau kita duduk ikhtiros. Itu sebaik-baik duduk makan. Menunjukkan bahwa di situ tidak ingin banyak makan. Sampai cara duduknya pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mengambil makanannya pun dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Fa'illa mahalata, kalau memang kamu masih selera makan, nafsu makannya sangat tinggi, karena makanannya sangat enak, maka kata Rasul apa? Sulusun li ta'amihi, sepertiga diisi makanan, wa sulusun li syarabihi, sepertiga untuk minum, sepertiganya li nafasihi, untuk nafas. Fala ta'taduha. Demikian juga syahwat menikah. Sangat orangnya kaya, orangnya banyak perempuan yang ingin maju, dibatasi oleh Islam berapa? 4. Kalau melebihi itu ta'adda namanya, melampaui batasan-batasan. Li'annal wahida minal alfi, karena 1 dari 1000, laisa bisyai'in, tidak ada apa-apanya, bin nisbati ilaihi. Nah, wa amma qauluhu at-takatsur, adapun firman Allah at-takatsur, jadi kumnya tadi di al-hakum, itu semua orang. Semua orang itu terkena ayat itu. Kalian terlalaikan, kayak gitu. Kalian siapa? Semua orang bisa rusak agamanya, kecuali yang Allah kecualikan. Makanya ini nasihat, peringatan untuk membenahi watak-watak jelek. Apa watak jeleknya? Lalai. Boleh cinta dunia itu watak dan tabiat manusia, cinta dunia. Tapi itu kan tadi itu, jangan sampai lalai urusan akhiratnya. Karena kalau terlalu melampaui batasan di dalam mencintai dunia, itu bisa menimbulkan efek-efek jelek. Lakanut, innal insana lirabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu wataknya itu terhadap Allah itu lakanut. Itu cengkal, definisinya itu lakanut itu bebel, cengkal. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sebagaimana kalian lihat, kenapa? Li'annahu lihubbil khairi lasyadid, karena sangat cintanya pada dunia. Itu kan efek negatif. Boleh cinta dunia itu boleh. Nah, tapi kalau disertai zuhud, walaupun orangnya kaya raya, tidak masalah kaya. Yang dimasalahkan itu kalau apa? Lalai. Selama tidak melalaikan, tidak apa-apa. Wa amma qaulu at-takatsur, adapun firman Allah at-takatsur, memperbanyak, bahwa yasmulut takatsuru bil mal. Memperbanyak apa? Pertama, memperbanyak harta. Wa takatsur bil qabilah, atau memperbanyak qabilah. Itu bisa melalaikan dari akhirat.
Wa takatsur bil jah, memperbanyak jabatan. Sampai enggak sempat ngaji, meraih pangkat kayak gitu. Atau meraih jabatan. Mana enggak pernah taklim misalnya. Sibuk kuliah untuk meningkatkan titel. Nah, at-takasur bil ilmi, memperbanyak ilmu, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu duniawi. Nah, wa bi kulli ma yumkin an yaqa'a fihi tafahur, dan segala sesuatu yang menyeret manusia dengan memperbanyaknya itu bersifat tafahur. Ini, tafahur ini penyakitnya. Yang ini, tafahur ini biasanya tafahur itu penyakit hati yang menimpa orang yang takasur, baik dengan harta, dengan kabilah, dengan jabatan. Tafahur itu apa? Bangga diri dan merendahkan orang lain. Itu apa? Tafahur. Nah, bukan hanya bangga diri, tapi ada pasangannya tadi apa? Menghina atau merendahkan yang lain, tafahur. Banyak ayat-ayatnya. Wa tafahurum bil amwali wal aulad. Nah, dan seterusnya itu. Wa yadullu dzalika qaulu sahibil jannah li sahibihi. Dalil bahwa memperbanyak perkara-perkara ini bisa membawa pada watak jelek, akhlak yang jelek, tabiat jelek, yaitu apa? Tafahur adalah perkataan pemilik kebun. Nah, ini contoh pemilik kebun yang terjangkiti tafahur disebabkan karena kebunnya. Lisahibihi, dia bangga diri dan merendahkan temannya yang tidak seperti dirinya. Ini kebunnya bagus. Ana aktsaru minka malan. Ya, dia bilang apa? Saya lebih banyak dari kamu hartanya. Wa a'azzu nafaron, dan saya lebih mulia dari kamu. Apa sampai bilang begitu? Karena banyak kebun, karena kebunnya bagus. Nah, fal insanu, maka manusia, mau dilihat dulu ayatnya ya. Kita lihat dulu surat apa? Al-Kahfi ayat 34. Dari 32 dulu ya. Wadrib lahum masalan, ya. Berikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki. Saya baca ayatnya dulu ya. Rajulaini ja'alna li ahadima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Berikanlah wahai Nabi Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan, yaitu dua orang laki-laki. Kami berikan kepada salah satunya yang kufur, ini yang kena sampai kufur itu karena penyakit apa tadi? Tafahurnya itu. Dua kebun anggur. Kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Allah terangkan sifat kebunnya yang menyebabkan orangnya apa tadi? Tafahur. Dan kami buatkan ladang di antara kedua kebun itu. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim minhu syai'a wa fajjarna hilalahuma nahara. Masih menerangkan tentang sifat kebunnya. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Kami pun alirkan sungai dengan deras di celah-celah kedua kebun itu. Nah, tapi malah mengatakan wa kana lahu samar. Dia orang itu juga memiliki kekayaan besar.
hasil kebunnya, Masya Allah. Dia lalu berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengannya, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Nah, fal insanu maka manusia qad yatakasuru bimalihi, kadang dia memperbanyak hartanya, wa yatlubu an yakuna aktsar minal akhar, sehingga dia masih kepingin untuk agar hartanya itu lebih dari yang lain. Wa ausa'a tijaratan, dan perdagangannya lebih luas. Jadi segala bentuk dagang dijalani. Dagang ini, dagang itu, pecah belah, dagang mobil, dagang jual beli tanah dan seterusnya. Wa qad yatakatsurul insan biqabilatihi. Kalau ini memperbanyak, dan itu memang sudah gitu. Misalnya dia sudah punya modal, mesti dia berpikir dagang apa lagi ya? Kan gitu ya. Mesti akan berkembang seperti itu. Sampai urusan taklim, urusan akhiratnya terlalaikan. Ayat ini pujian apa celaan? Nasihat ini bagi kita, karena agama itu nasihat. Sudah Allah terangkan supaya hati kita lurus, hati kita baik, benar. Karena kebanyakan manusia itu bangga diri, mencela yang lain, itu gara-gara cuma ini saja. Kadang mereka bangga diri dengan memperbanyak kabilahnya. Tadi di ayatnya itu. Yaqulu nahnu aktsaru minhum adadan. Golongan kami lebih banyak daripada golonganmu. Nah, kama qala syair, seperti yang dikatakan syair, walasta bil aktsar minhum hasa wa innamal izzatu lil katsiri. Nah, aku tidak bangga dengan lebih banyak hitungan, tapi kemuliaan itu diperoleh dengan yang lebih banyak. Nah, aktsara minhum hasa li'annahum kanu fima sabaqa, mereka bangga dengan hasa. Hasa asalnya kerikil. Karena mereka dahulu ya'addunal asya bil hasa, karena orang dahulu kalau menghitung sesuatu pakai kerikil. Kalau sekarang kan ada kalkulator, dulu tidak ada. Famasalan idza kana haula'i hasahum asrata alaf, kalau kerikil mereka itu 10.000, wal akhar hasahum 8,000, yang lain 8.000, saral awal aktsar wa az, maka yang pertama merasa lebih bangga karena lebih banyak. Nah, kadzalika bitakatsurul insan bil ilmi. Demikian juga kadang orang makin banyak ilmunya makin bangga. Fatajiduhu yukasiru ala ghairihi bil ilmi. Hanya saja dia tak bangga diri dengan yang lainnya dengan ilmu. Lakin in kana bil ilmi syar'i fa huwa khairun. Kalau ilmu syar'i yang dipelajari, maka itu enggak apa-apa. Nah, yang dipermasalahkan itu kalau ilmu selain ilmu syar'i, profesor, doktor misalnya. Wa in kana bil ilmi ghairu syar'i fa huwa imma mubah. Kalau ilmu selain ilmu syar'i bisa jadi hukumnya apa? Mubah atau muharramun. Mubah boleh atau haram. Wa hadza huwal ghalibu
inilah yang seringnya ala bani Adam at-takatsur. Ya. Dengan harta, dengan ilmu, dengan kabilah. Dengan titel tadi. Fa yatakatsaruna fi hadhil umur. Manusia bangga diri dengan memperbanyak perkara-perkara ini. Amma huliku lahu. Amma huliku lahu itu maksudnya dari yang semestinya. Dari yang semestinya itu mestinya orang itu kalau mau memperbanyak bukan di situ. Bukan itu. Bukan memperbanyak harta, mempertinggi jabatan, memperbanyak kabilah, tapi yang mestinya diperbanyak itu amma huliku. Tentang apa tujuan Allah menciptakan kalian. Min ibadatillah berupa apa? Beribadah kepada Allah. Mestinya ini, kalau ini dipuji oleh Allah. Memperbanyak ilmu supaya kita mengerti jalan-jalan amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah. Jalan-jalan as-siratal mustaqim. Supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Nah ini apa? Wa qauluhu hatta zurtumul maqabir. Jadi tidak mutlak jelek ya. Tidak mutlak jelek at-takatsur itu. Ada yang dipuji. Nah, bahkan walaupun orang banyak harta itu masih ada yang kita boleh iri. Ada dua, kata Rasulullah SAW, yang boleh kita iri. Pertama, orang yang diberi ilmu oleh Allah dan bisa mengamalkan. Yang kedua apa? Orang yang diberi harta, kemudian dia belanjakan di jalan yang hak, yang benar. Dan itu susah untuk di penyakit tafahur itu. Bangga diri itu. Dan itu penyakit hati. Itu kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Bisa hilang kalau orangnya sudah masuk liang kubur. Kalau dalam hadis, kalau manusia itu diberi 2 lembah emas, dia mesti ingin yang ketiga. Sampai kecuali dia berhenti kalau mulutnya sudah diisi tanah. Baru tobat. Fa'in taba, kalau kata Rasul SAW masih lanjutan hadisnya, fa'in taba taballah. Kalau dia taubat, maka Allah terima taubatnya. Kenapa Rasul mengatakan fa'in taba kalau taubat? Menunjukkan bahwa tafahur itu, bangga-bangga diri, memperbanyak takasur itu, hubudunnya itu perbuatan jelek yang harus ditaubati. Yang harus ditaubati. Maka Allah terima taubatnya. Yani ila anzurtumul maqabir. Orang itu akan terus memperbanyak takasur terus sampai menziarahi kubur. Yakni ila an muttum, sampai mati kalian. Fal insanu, maka manusia, majbulun, manusia itu majbul. Majbul itu diberi tabiat. Tapi ini tidak baik ini. Tabiatnya, watak manusia itu jelek. Apa? Majbulun alat takatsur. Ya. Wataknya manusia, watak jeleknya manusia itu at-takatsur ila an yamuta, sampai mati takatsur itu. Sampai ada hadis al-umru yahrumu, usia itu boleh tua, bisa tua. Tapi hubud dunya la yuhram, tapi cinta dunia itu enggak bisa tua. Sampai tua, wah. Itu orang kalau urusan duit, ya, enggak ada yang bilang, wis aku enggak butuh, wis, PPN aku minta makan aja. Kayak gitu.
Nah, ini diantara ayatnya ya. Allah mengatakan apa? Hatta zurtumul maqabir. Sampai mati. Manusia itu majbulun alat takasuri. Tapi di tabiat jeleknya itu seneng takasur. Bal kullama izdada di surat Al-Humazah itu. Al-Humazah itu di awalnya wailun likulli humazatin lumazah. Celaka orang yang suka mengumpat dan mencela. Alladzi jama'a malan wa addada. Itu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Sampai kata Syekh Utsaimin, itu juga menjadi watak jelek. Uangnya enggak apa-apa, sudah diberangkas, sudah di dalam dompet, dikunci di dalam lemari, lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci, kemana-mana kuncinya dibawa. Tapi kata Syekh, orang itu karena senangnya, cintanya pada hartanya, pada fulusnya, pagi dihitung, sore balik lagi dihitung. Padahal dia sadar, dia tahu, yakin tidak ada orang yang otek-otek. Nggak akan aman uangnya di situ, tapi tadi itu majbul, senenge nang fulus itu. Nah itu juga di surat Humazah itu juga celaan ya. Alladzi jama'a amalan wa addada. Kenapa dia sampai gitu? Karena dia kata Allah yahsabu annama lahu ahlada, dia yakini, dia kira. Nah itu kan salah dia mengiranya, salah dia meyakininya bahwa hartanya itu ahladahu, akan mengekalkan. Bal kullama izdada bihi al-kibar izdada bihi al-amal, bahkan semakin berkembang hartanya, izdada bihi al-amal, bertambah amalnya. Bukan amal, bukan ain ya, tapi a. Amal itu angan-angan. Nah, angan-angan ini bahaya karena orang akan menuruti syahwatnya sampai lalai akhiratnya. Itu amal, namanya tulul amal, panjang angan-angan. Sehingga nanti lawannya, temannya tulul amal itu at-taswif. Taswif pakai sin dari kata saufa, orang itu kena penyakit taswif. Apa taswif? Nunda-nunda. Mau taklim nanti sibuk, mau tobat nanti sibuk. Namanya taswif, nanti-nanti. Nah, padahal kata Ibnu Umar, ketika kamu sore jangan nunggu pagi, ketika pagi jangan nunggu sore. Belum tentu kamu sekarang sore kamu masih dirimu ketika pagi hari. Fahuwa, semakin banyak hartanya, semakin panjang angan-angannya. Fahuwa yashibu, dia tua, fisin usianya. Wa yasubu fil amal, tapi muda pikirannya. Pikirannya 30, padahal usianya 90 ya. Kalau bicara dunia, wah. Nah, gak ada bosan. Kesana sini bicara dunia. Hatta inna rajula lahu tis'una sanah, sampai seseorang usianya 90 tahun. Masalan. Tajidu indahu minal amal, tapi kamu dapati dia pikirannya watulul amal, dan panjangnya angan-angannya ma laisa indasyab, seperti anak muda alladzi lahu khamsa asyara sanatan, seperti anak yang masih usia 15 tahun. Itu usia 90 tahun kayak anak usia baru balik ini ya, 15 tahun. Hadza huwal ma'nal ayatul karimah, inilah makna ayat yang mulia.
Apa maknanya? Annakum talhautum, bahwa kalian itu terlalaikan bitakasuri oleh apa? At-takasur. Anil akhirah, daripada perkara akhirat, ila an muttum, sampai kalian mati. Na'udzubillah, ini nasihat ya bagi kita. Jangan kita seperti itu. Kalau ada banyak harta, buat sedekah, buat infak, fisabilillah. Jangan sibuk uangnya banyak, ganti porselen, ganti ini itu yang nggak perlu. Kesana shopping, beli pakaian, beli ini itu yang nggak perlu. Nah, biasanya kalau orangnya pekerja keras itu disertai penyakit jelek juga, yaitu bakhil. Saya sudah banting tulang, peras keringat, enak saja, gitu. Wakilat, ada makna lain tentang mana zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Hatta asbahtum, sampai kalian itu tatakasarun bil amwat. Bisa juga dimaknai hatta zurtumul maqabir itu sampai kalian itu bangga diri dengan orang yang mati. Kama tatakasaruna bil ahya, seperti bangga diri dengan yang hidup. Ini loh, di kampung sini golongan kami semua, bani kami. Tidak tahu nama baninya apa. Ini Bani Hasyim, sak desa ini Bani Hasyim semua, coba. Bangga dengan yang hidup. Fayatil insan fayakul, ada orang datang, fayakulu, kemudian dia mengatakan, ana qabilati, golonganku ini, aksar min qabilatika, lebih banyak dari kabilahmu. Kamu Bani apa? Kalau kami Bani Hasyim, coba hitung, banyak, dari ujung sana sampai sana. Nah, wa idza syi'ta, kalau kamu enggak percaya, fazhab ilal kubur. Coba dihitung yang mati juga. Yang mati suruh hitung juga. Di kuburan itu, buahnya itu dari Bani Hasyim. Nah, adal kubur minna, coba hitung di kuburan itu yang dari Bani kami, kan buahnya. Nah, apa faedahnya bangga diri dengan? Tapi ini bisa masuk ke makna ayat ini, menunjukkan bahwa ayat itu selama tidak bertentangan bisa luas maknanya. Wa atal kubura minkum fa'ayyuna aksar, dan kamu hitung kabilahmu berapa yang ada di kuburan itu. Yang mati dari kabilahmu berapa? Tentu dari kabilah kami yang lebih banyak. Lakin hadza qaulun dhaifun, tapi pendapat ini pendapat yang apa? Lemah. Ba'idun, jauh, min siyakil ayah, dari ayat. Wal ma'nal awal, makna yang pertama, huwas sahihu, makna pertama yang sahih. Bagaimana makna pertama? Annakum tatakasaruna ila antamutu, bahwa kalian itu suka bangga-bangga memperbanyak harta, tatakasur, sampai mati. Hatta zurtumul maqabir, istadalla bihi Umar bin Abdul Aziz, nih Imam Amirul Mukminin. Ala anna zaira, kata beliau bahwa yang namanya ziarah, la buddha an yarji'a ila watnihi, pasti dia akan kembali ke negerinya, ke kampungnya. Mana antum sekarang di mana? Lagi ziarah ke saudara di Jawa Tengah atau Jawa Barat. Itu namanya ziarah, itu pasti dia akan kembali, kata Umar bin Abdul Aziz. Kalau ziarah kubur itu maksudnya pasti kembali.
Wa annal kubura laisat bidari iqamatin, karena namanya kuburan bukan negeri iqamah, bukan negeri yang tetap. Wa kadzalika yadhkuru an ba'dil a'rab, sebagaimana disebutkan dari sebagian orang A'rab kampung, annahu sami'a qari'an, orang kampung itu mendengar pembaca, orang baca ayat, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Faqala, maka orang Arab itu, orang kampung itu mengatakan, wallahi, demi Allah, mazzairu bimukimin. Wallahi, demi Allah, orang ziarah itu bukanlah orang ziarah itu mukim. Orang ziarah itu bukan mukim. Wallahi latub asunna, dan demi Allah lanub asunna, ya. Wallahi, demi Allah, pasti kita akan dibangkitkan. Jadi dari satu ayat ini, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir, ada dua peringatan besar. Kalian itu nanti akan dibangkitkan. Jangan tersibukkan oleh apa? At-takasur. Kan gitu. Urusan nanti ketika kamu dibangkitkan itu bahaya besar, masalah besar. Li'anna zaira kama huwa ma'rufun, karena namanya penziarah sebagaimana sudah ma'ruf, yazuru wa yarji'u, ziarah dan balik kembali. Faqala wallahi lanub asunna, seperti yang dikatakan oleh orang kampung tadi, demi Allah lanub asunna, hadza huwal haq. Wa bihadza na'rifu annama yadhkuruhu ba'dun nas al'an, dari itu apa yang dikatakan sebagian manusia sekarang, fil jaraid, di surat kabar, wa ghairihi, atau selainnya, yaqul, sebagian orang mengatakan, anir rajuli, tentang seorang, idza mata, ketika ada orang mati, innahu intaqala ila mathwahul akhir, dia sudah berpindah ke persinggahan terakhir. Ya, ada orang mengatakan dia sudah pindah ke persinggahan terakhir. Yang mau dikoreksi beliau ini sering ditulis di surat kabar, kata beliau. Inna hadza kalamun batilun, ini adalah ucapan yang batil, wa kadzbun, dan kedustaan. Li'annal kubura, karena kuburan, laisa huwa mathwal akhir, karena kuburan itu bukan persinggahan terakhir. Ballau annal insana i'taqada matlulu hadhil lafzi lasara kafiran bil ba'si. Bahkan kalau sampai meyakini itu sebagai persinggahan terakhir, maka dia terkena kekafiran, karena dia telah kufur dengan hari kebangkitan. Wal kufru bil ba'si, kufur dengan hari kebangkitan, riddatun, merupakan kemurtadan anil Islam, dari Islam. Lakin kasiran minan nas, tapi banyak manusia, ya'hudunal kalimat, mengambil ucapan-ucapan itu, wala yadruna ma maknaha, tanpa mengetahui dulu maknanya, langsung dinukil, dipindah-pindah kayak gitu. La'alla hadhi maurusatun, mungkin ini diwariskan anil mulhidin, dari mulhid, orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Nah, alladzi la yukirruna bil ba'si, yaitu kaum yang tidak meyakini adanya kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian. Lihada yajibu tajannubu hadhil ibarah, dari itu wajib kalian jauhi ungkapan ini. Fala yuqalu anil qabri, jangan kamu sampai mengatakan tentang kuburan, innahu maswal akhir, bahwa kuburan itu apa? Persinggahan terakhir. Lianna maswal akhir, karena persinggahan terakhir itu imma al jannah, bisa jadi surga, wa imma an-nar. Fi yaumil qiyamah, bisa jadi neraka nanti di hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir, 2 ayat ya.
Semoga ini menambah iman kita, menambah takwa kita, menambah cahaya iman kita, dan menjadi sebab Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita, keluarga kita, dosa-dosa yang lalu, yang sedang maupun yang akan datang. Semoga Allah SWT menghadapkan kita semua di hadapannya dalam keadaan qalbun salim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.